Liverpool versus Fulham, Mohamed Salah CS menang 1-0. Liverpool versus Fulham tersaji di Anfield. Liverpool mendapat hadiah tendangan 12 pas pada menit ke-38. Mohamed Salah yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan bola dengan sempurna. Tim tamu gagal menyamakan kedudukan hingga babak kedua berakhir. Laga tuntas untuk kemenangan Liverpool 1-0. Tambahan 3 angka membawa Liverpool kini mengkoleksi 59 angka dan masih berada di posisi kelima klasemen Premier League. Sementara Fulham tertahan di urutan 10 dengan 45 poin. Manchester City versus West Ham, The Citizen makin tak terbendung. Manchester City versus West Ham berlangsung di Etihad Stadium. Manchester City berhasil memimpin saat babak kedua baru berjalan 5 menit lewat gol Nathan Ake. Erling Haaland berhasil memperbesar keunggulan City menjadi 2-0 di menit ke-70. Manchester City menambah gol di menit ke-85 lewat aksi Phil Foden. Tak ada gol tambahan di sisa waktu. Manchester City menuntaskan kemenangan dengan skor 3-0 atas West Ham. Dengan hasil ini, Manchester City kembali ke puncak klasemen dengan 79 poin atau unggul 1 angka dari Arsenal selaku rival terdekat. Sementara West Ham ada di posisi ke-15 dengan 34 poin. Juventus versus Lecce, Bianconeri akhirnya bisa menang lagi. Juventus versus Lecce berlangsung di Allianz Stadium. Leandro Paredes membuat Juventus memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-15. Lecce kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-37 lewat eksekusi penalti Hasan Cisay. Dusan Vlahovic 3 menit berselang bikin Juventus memimpin 2-1 sampai turun minum. Tak ada gol tercipta sepanjang babak kedua. Juventus pun akhirnya bisa kembali merasakan menang setelah 4 laga di Serie A sebelumnya meraih 3 kekalahan dan 1 imbang. Dengan hasil ini, Juventus untuk sementara naik ke posisi kedua dengan 63 poin. Sementara Lecce ada di peringkat ke-16 dengan 31 angka. Milan versus Cremonese, Junior Mesias selamatkan Rossoneri. Laga Milan versus Cremonese dalam lanjutan Serie A digelar di San Siro. Pada babak pertama, skor 0-0 menghiasi jalannya laga. Milan kemudian justru kebobolan pada menit ke-77. David Okereke mengejutkan publik San Siro dengan golnya. Junior Mesias menyelamatkan Milan dari kekalahan dengan golnya di masa injury time. Dengan hasil ini, Milan turun ke posisi ke-6 klasemen Liga Italia dengan 58 poin dari 33 laga. Sementara Cremonese ada di urutan ke-19 dengan 21 poin. Hasil Liga Italia, Lazio bungkam Sassuolo 2-0. Giornata ke-33 Serie A mempertemukan Lazio versus Sassuolo. Duel berlangsung di Stadion Olimpico. Lazio berhasil mencetak gol pada menit ke-14 melalui Felipe Anderson. Lazio kemudian menggandakan keunggulan pada menit injury time lewat gol Toma Basic. Tambahan 3 angka membuat Lazio kini mengumpulkan 64 poin dan berada di urutan kedua klasemen Liga Italia. Sassuolo tertahan di posisi ke-12 dengan 43 poin. Verona versus Inter menang 6-0, Nerazzurri masuk 4 besar. Verona versus Inter berlangsung di Stadion Marc Antonio Bentegodi. Gol pembuka Inter lahir pada menit ke-31 melalui gol bunuh diri Adolfo Gaich. Inter memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-36 lewat gol Hakan Çalhanoğlu.
2 menit berselang, giliran Edin Dzeko yang mencatatkan namanya di papan skor. Lautaro Martinez memperlebar keunggulan Inter menjadi 4-0 di menit ke-55. Dzeko mencetak brace di menit ke-61 untuk membuat Inter memimpin 5-0. Lautaro Martinez ikut mencetak brace di injury time untuk memastikan kemenangan Inter 6-0. Hasil ini membuat Inter duduk di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 60 poin. Sementara Verona berada di peringkat 18 dengan 27 poin. Monza versus AS Roma, Giallorossi tertahan 1-1. Duel Monza versus Roma digelar di U-Power Stadium. Roma membuka keunggulan pada menit ke-24 lewat gol Stefan El Shaarawy. Monza menyamakan kedudukan pada menit ke-39 lewat gol Luca Caldirola. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Roma tertahan di peringkat ke-7 klasemen Liga Italia dengan 58 poin. Sementara Monza ada di urutan ke-10 dengan 45 poin. Atletico versus Cadiz menang 5-1, Los Colchoneros ke posisi 2 klasemen. Jornada ke-33 Liga Spanyol menggelar duel Atletico versus Cadiz. Laga berlangsung di Wanda Metropolitano. Atletico membuka skor ketika laga baru berjalan 2 menit lewat gol Antoine Griezmann. Griezmann mencetak brace pada menit ke-29. Gol ketiga Atletico tercipta pada menit ke-52 lewat gol Alvaro Morata. Yannick Carrasco membuat Atletico menjauh 4-0 lewat sepakan penalti di menit ke-55. Cadiz memperkecil ketertinggalan pada menit ke-72 lewat gol Anthony Lozano. Atletico langsung membalas semenit berselang lewat gol Nahuel Molina. Gol Molina menjadi penutup laga Atletico versus Cadiz. Los Colchoneros menang telak 5-1. Kemenangan ini mengantarkan Atletico ke posisi 2 klasemen Liga Spanyol dengan 69 poin. Sementara Cadiz belum beranjak dari urutan ke-15 dengan 35 poin. Haaland tembus 35 gol di Premier League, jadi rekor bersejarah. Haaland menambah 1 gol saat Manchester City mengalahkan West Ham 3-0 di Etihad Stadium. Haaland terus memimpin di puncak klasemen top skor Premier League musim ini dengan 35 gol. Jumlah tersebut mengantarkannya ke rekor baru. Haaland menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol dalam satu musim Premier League. Pria berusia 22 tahun itu melewati torehan 34 gol Andy Cole pada musim 93-94 dan Alan Shearer dengan jumlah gol yang sama pada musim 94-95. 35 gol di Premier League. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang atas dukungannya. Tidak terjadi tanpa kalian semua. Kami tidak berhenti di sini, tulis Haaland di media sosial pribadinya. Haaland menjadi sangat luar biasa karena jumlah laga yang sedikit dan perjalanan musim yang singkat. Cole saat itu bikin 34 gol dalam 40 pertandingan karena Premier League masih diikuti 22 tim dan Shearer tampil 42 kali. Real Madrid jadi pemenang dari perburuan Bellingham. Baru-baru ini Jude Bellingham telah membuat keputusan soal masa depannya. Gelandang berpostur 196 cm itu memutuskan untuk meninggalkan Dortmund pada akhir musim ini dan menjatuhkan pilihan ke Real Madrid sebagai klub barunya. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano melalui Twitter pribadinya. Dengan begitu, Real Madrid dipastikan menjadi pemenang dalam perburuan Bellingham. Dalam laporan tersebut, Romano juga menjelaskan bahwa Real Madrid akan merampungkan transfer Bellingham pada bulan ini.